Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal Dodo. Dodo ini di request oleh em, dari official bengkel Seni Umar. Jadi minta dibahas untuk Dodo. APR-nya kok gede ya? Backupnya siapa? Buat long term bagus nggak? Oke, kita akan coba untuk bahas untuk token Dodo. Hari ini Dodo diperdagangkan di kisaran harga Rp1.633. Teman-teman, market hari ini agak berdarah-darah ya. Jadi per video ini dibuat tanggal 17 Agustus. Dodo ini bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti di Binance, KuCoin, Uniswap, PancakeSwap, kemudian juga Dodo DEX-nya, teman-teman. Jadi platform dari Dodo ini merupakan platform DEX berbasiskan dengan DeFi ya, yang berasal dari China dan juga menyediakan layanan likuiditas on-chain berdasarkan algoritma pasar atau PMM. Nah, fungsi daripada decentralized exchange biasanya adalah untuk memperdagangkan ya crypto exchange ya. Tapi selain mereka memperdagangkan crypto exchange, mereka juga ada layanan staking di dalamnya, ada liquidity staking juga, teman-teman. Jadi we build Web3 together. Teman-teman bisa akses langsung di dodox.io. Di sini kita bisa masuk ke platformnya. Ada beberapa fitur yang mereka tawarkan seperti swap token ya. Tentunya teman-teman bisa melakukan pergantian token ya, atau melakukan swap. Ada fitur cross chain juga. Ini buat teman-teman yang memang suka layanan lintas blockchain. Kemudian juga ada fitur earning di mana teman-teman bisa untuk mendapatkan reward ya berupa earn kalau teman-teman menyimpan koin kalian. Ada crowd pooling juga, crowd pooling, wah ngeri nih. Ini ya dimasukkan ke dalam sebuah wadah gitu, teman-teman, di mana teman-teman nanti bisa untuk create yang namanya profit ya dari sana. Karena dari crowd pooling ini kalau nggak salah dia menggalang dana gitu, teman-teman. Nanti dia akan berbuah satu project baru, di mana ya ketika dia sudah mendapatkan apa namanya jumlah dana yang cukup, baru proyeknya bisa dikerjakan. Jadi semacam urun dana gitu ya. Ya ini fitur earningnya. Tadi abangnya bilang kenapa APR-nya tinggi. Nah, ini APR yang mana nih? Harus di-clearkan dulu nih. APR-nya itu di platform mana? Apakah di platform Dodo untuk APR BUSD USDT? Ini apa ya? Liquidity pool ya? Oh, mining. Teman-teman, liquidity pool lah istilahnya ya. Apakah di platform ini atau untuk Dodonya di staking dan lain sebagainya? Kalau saya sih gini ya, kalau teman-teman melihat ada koin atau token yang mana memberikan APR yang terlalu gede, teman-teman, yang nggak ngotak kadang-kadang ya, itu hati-hati. Biasanya koin-koin yang memberikan APR gede itu memang buat menarik investor. Harapannya sih, wah kita dapatnya banyak. Tapi yang terjadi adalah koinnya ketika dia di-unlock atau diberikan sebagai hasil reward, itu terjadi inflasi. Nah, ini aku pakai contoh nih dari Binance ya, exchange Binance. Ini ada beberapa koin yang bisa di staking atau dengan fitur earn. Ya, simple earn, teman-teman. Jadi ini ada Solana, BNB, USDT, kemudian Tron, XRP. Nah, dari banyak koin ini yang bisa teman-teman staking, itu biasanya koin-koin bagus seperti BNB, XRP, kemudian Solana, terus koin-koin yang lain juga ya, itu akan memberikan APR yang kecil atau reward yang kecil. Pasti dia nggak akan berani ngasih reward yang besar. Kalaupun dia ngasih reward yang besar seperti ini, BNB ya, tapi yang diberikan itu adalah koin cyber, bukan koin BNB-nya. Dia ngasih 16%. Itu tergolong besar. Kalau menurut saya sih yang ideal kalau teman-teman staking, carilah koin-koin yang reward stakingnya 2%, 3%. Makin kecil makin bagus sebenarnya. Tapi kalau udah seperti ya sudah 5% ke atas, itu kemungkinan inflasinya akan cenderung lebih besar, teman-teman. Tapi ya semakin besar angkanya tentunya semakin buruk untuk pergerakan harganya. Biasanya seperti itu. Itu pengalaman saya. Silahkan teman-teman cross check kembali, bener nggak sih yang saya bilang? Ya kan, koin-koin dengan memberikan APR gede itu rata-rata memang harganya pada nyungsep. Saya dapat pengalaman itu dari Solana, teman-teman. Waktu itu APR Solana itu lumayan tinggi ya, sekitar 16% kalau nggak salah. Tapi setelah aku lihat makin lama, oh kok makin dikurangi ya, sekarang cuma 6%.
teman-teman. Itu kan menandakan bahwa harga koinnya udah drop disebabkan karena banyak sekali apa namanya sharing profit yang diberikan ke market. Jadi itu bisa jadi concern buat teman-teman yang suka staking ya. Carilah koin-koin yang stakingnya itu rewardnya kecil. Itu. Jadi Dodo ini adalah layanan ya DEX ya, DEX, DeFi, kemudian juga ada crowd pool, teman-teman kalau kita perhatikan dari proyek-proyeknya. Yang paling penting sih sekarang adalah apakah Dodo ini banyak yang pakai. Kalau kita lihat dari all time volume, dia itu ada di kisaran 123 billion, teman-teman. Miliar ya, sangat-sangat besar. Usernya udah sebesar 2,4 juta. Jadi kalau soal ekosistem menurut saya Dodo agak besar ya. Proyeknya ini agak besar, teman-teman. Cuman yang namanya data-data ini kan mungkin data berupa riwayat, belum tentu juga sustain sampai sekarang. Yang harus kita perhatikan sih adalah apakah koin ini masih dipakai, apakah project ini masih dipakai, masih banyak orang yang melakukan transaksi di DeFi yang mereka punya. Itu yang teman-teman harus take note. Terus kalau kita lihat dari website resminya juga, introducing, ini ada layanan cross-chain. Oh, cross-chain yang tadi kita lihat itu masih baru, teman-teman. Jadi dengan adanya layanan cross-chain ini tentunya akan sangat baik ya untuk kita melakukan transaksi ke lintas blockchain. Dodo setahu saya itu ada di BNB ya, BNB Smart Chain. Kalau dia bisa connect ke Ethereum, ke blockchain dari Solana atau blockchain dari Bitcoin, ya bagus-bagus sekali teman-teman. Congratulations, ini upcoming mereka baru aja kerjasama sama Cyber Connect, berpartner teman-teman, untuk meningkatkan determinasi daripada Web3 ya. Jadi itu dari fundamental, ya gitu sih yang namanya layanan DEX ya. Mereka aktif terakhir kali 8 Agustus, 11 Agustus teman-teman. Kalau kita lihat dari kepemilikan wallet di Etherscan, kita bisa cek. Ini Dodo itu paling banyak ada di insentif program reserve. Nah, ini adalah koin-koin yang di lock atau token yang di lock. Tujuannya buat apa? Buat reward staking ke depannya. Itu masih di lock sekitar 38%. Teman-teman, lumayan banyak. Harusnya sih ini distribusi terus ya, atau mengalami penurunan. Yes, distribusi terus berlanjut, teman-teman. Karena memang banyak orang yang mungkin staking Dodo mereka, kemudian yang mereka dapat reward ya harus dibagikan dong oleh reserve ini, teman-teman. Kemudian juga ada di Binance, ada di Dodo. Ini kayaknya layanan peg-nya ya. Itu kemudian lebih banyak di Binance, BSC Smart Chain, dan lain sebagainya. Coba kita lihat dari penjelajahan di BSC Scan, apakah datanya kurang lebih sama. Itu tadi kita pakai Etherscan karena ya Dodo sendiri bisa untuk cross chain ya. Sekarang kita cek dia di Etherscan di bagian holder, itu paling banyak ada di Binance Hot Wallet dengan kepemilikan sampai 23%, dan sisanya itu baru di wallet-wallet retail. Tapi overall saya melihat ini ya retail yang menguasai ya untuk token si Dodo. Kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya, dia punya supply maksimum sebanyak 1 miliar Dodo, sementara yang beredar di market hanya 455 miliar. Sorry, 455 juta Dodo. Dari 1M sudah 45% rilis ke market. Jadi lumayan tuh teman-teman. Secara pergerakan Dodo kalau kita perhatikan ya mirip seperti DEX pada umumnya. Pergerakan dari platform-platform DeFi memang rata-rata pada tertekan. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama sih kalau bagi saya adalah secara use case. Koin DEX itu sangat-sangat berguna di ekosistem mereka sebagai fee, sebagai token governance atau tata kelola dan lain sebagainya. Itu menurut saya adopsinya hanya bisa digunakan seputar di DEX itu saja. Artinya dia tidak bisa sebagai alat transaksi yang luas, teman-teman. Yang kedua, karena bear market. Dodo ketika awal listing di Binance itu di 2021 Februari. Harganya langsung mengalami koreksi karena di tahun 2021 itu, 2021 Oktober sih harusnya ya, itu memang bear market. Jadi wajar kalau dia turun. Tapi ini turunnya udah dari Maret 2021. Kemudian yang lain adalah market Bitcoin yang cenderung mengalami koreksi, teman-teman, dalam beberapa waktu, sehingga menyebabkan Dodo juga kurang lebih sama ya. Cuman Dodo ini punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi.
Jadi sometimes dia bisa nge-pump sangat signifikan, tapi kebanyakan setelah pump terjadi, ya orang-orang taking profit, pergerakan harganya kembali lesu. Kalau kita lihat sih dari long term, pergerakan chartnya itu masih dalam posisi downtrend. Cuman udah agak lebih baik sejak Juni 2022 sampai sekarang. Harganya stabil di range harga 0,2 dolar sampai dengan 0,08. Itu pergerakan harga sementara untuk si Dodo. Kalau teman-teman ada yang mau invest di project seperti ini, saya rasa teman-teman harus melihat regulasi daripada SEC ke depannya seperti apa. Market crypto lagi digodok soal regulasi. Sudah banyak negara yang membuat regulasi tentang kripto, termasuk di Indonesia salah satunya. Dan yang paling cepat selesai itu negara-negara Asia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, apa tadi kemarin tuh Uzbekistan, terus juga ada Dubai, Uni Emirat Arab, Hong Kong, itu udah selesai sama regulasi. Amerika belum selesai. Dan faktor yang paling mendukung menurut saya sih Amerika. Jadi ya karena regulasinya kabarnya nih itu bakalan selesai di 2024. Produk-produk ETF juga masih belum di-approve. Jadi ini ada banyak kasus besar sebenarnya teman-teman. Jadi kalau untuk token DEX atau DeFi, menurut saya sih ya tunggu bull run lah. Sepertinya 2024 baru ada titik cerah teman-teman. Apakah? Nah ini belum belum tentu ya DeFi itu bakalan bakalan aman daripada yang namanya regulasi teman-teman. Kita nggak tahu pasti juga masa depannya seperti apa, tapi kita menunggu yang namanya regulasi ke depannya. Dan kita akan selalu update kalau ada berita-berita terbaru ya seputar dunia kripto termasuk DeFi juga di komunitas Telegram kita. Jadi buat teman-teman yang belum join bisa join dulu, linknya di kolom deskripsi. Jadi gitu menurut saya untuk long term Dodo harus kita lihat seperti apa regulasinya, tidak ada kepastian teman-teman. Dari segi pergerakan harga ya masih cenderung dalam proses downtrend meskipun overall dia sideways dalam beberapa bulan terakhir. Gitu sih paling karena Bitcoin-nya koreksi, target terdekat untuk Dodo turun ke 0,08 dan semoga mampu mempertahankan area support tersebut. Jangan sampai dia drop lagi turun sampai 0,04 karena teman-teman kalau dia turun lagi maka akan memperpanjang catatan penurunan dari Dodo sendiri di mana supply-nya sekarang aja baru 45% dan harganya udah turun, apalagi kalau supply beredarnya diperbesar atau banyak reward staking yang dibagikan. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat buruk. Gitu aja. Jadi APR-nya diperhatiin ya. Kalau misalnya gede eh, katakanlah di atas 5% itu menurut saya kurang bagus. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.